Hai sahabat Bawaslu, kita kembali bertemu di kelas online yang ketiga. Kali ini kita akan berdiskusi tentang lead berita. Sekarang kita menuju lead kutipan. Sama seperti namanya, lead kutipan adalah lead yang berisi pernyataan narasumber atau referensi tertulis yang dekat dengan pembaca. Yang perlu diperhatikan dalam membuat lead kutipan ini adalah jangan mencantumkan pernyataan atau referensi yang terkesan klise. Selain itu, pernyataan atau referensi yang digunakan sebagai isi dari lead harus bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Jangan karena pernyataan atau referensi yang digunakan hanya asal ambil, lead kemudian tidak dapat menggambarkan isi berita. Kekuatan lead kutipan atau quotation adalah penegasan terhadap sesuatu atau objek berita. Umumnya, lead kutipan digunakan ketika sebuah peristiwa atau objek berita berada pada pusaran kontroversi yang kuat. Lead kutipan selalu diawali dengan tanda kutip, diikuti dengan orang yang memberikan penegasan terhadap sebuah persoalan. Tentu saja penulis harus berhati-hati menggunakan lead ini jika tidak ingin berita yang dibuatnya terkesan seperti cerita pendek atau cerpen. Hal ini bisa terjadi jika penulis terlalu sering menggunakan kutipan untuk menyusun beritanya. Bahkan dari paragraf ke paragraf merupakan kutipan. Ini kesalahan yang bisa saja terjadi. Perlu diperhatikan penulis adalah apakah ada kata-kata atau kalimat dari seseorang yang memang kuat serta menarik untuk dijadikan lead kutipan. Misal, kata itu merupakan kunci jawaban atas persoalan yang menjadi kontroversi selama ini. Perlu juga diketahui, lead kutipan berbeda jauh dengan kutipan yang berada dalam tubuh berita. Meskipun ada fungsi yang sama sebagai penegasan suatu fakta atau keterangan yang dikemukakan. Perbedaannya, lead kutipan merupakan penegasan atau jawaban terhadap topik yang tengah dibahas. Sedangkan kutipan dalam lead merupakan penegasan terhadap kalimat-kalimat atau informasi yang dikemukakan dalam tubuh berita. Contohnya, ada 2 contoh yang kita sampaikan di forum ini. Silakan disimak baik-baik. Setelah menyimak contoh lead kutipan tadi, kita beranjak ke lead bertanya. Lead bertanya berisi pertanyaan yang ditujukan kepada para pembacanya. Penulis lead tipe ini sengaja membuatnya agar penulis berpikir mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Jika belum mengetahui jawabannya, pembaca akan membaca beritanya untuk mencari tahu jawabannya. Bagi pembaca yang sudah mengetahui jawabannya, ia akan membaca berita untuk memastikan apakah pengetahuannya benar atau tidak. Lead ini efektif bila berhasil menantang pengetahuan atau rasa ingin tahu pembaca. Sering lead ini dipakai oleh penulis yang tidak berhasil menemukan lead imajinatif. Lead ini gampang ditulis, tapi jarang membuahkan hasil terbaik. Dalam banyak hal, lead ini memang cuma taktik. Penulis yang menggunakan lead ini tahu bahwa ada pembaca yang sudah tahu jawabannya, ada yang belum. Yang ingin ditimbulkan oleh lead ini adalah rasa ingin tahu pembaca. Yang belum tahu mestinya terus ingin membacanya, sedangkan yang sudah tahu dibuat ragu apakah pengetahuannya cocok dengan informasi dari penulis atau tidak. Banyak editor enggan memakai lead ini karena pembaca sering dibuat kesal oleh jebakannya. Biasanya lead naratif atau deskripsi lebih disukai. Meskipun demikian, tidak berarti lead bertanya lebih rendah mutunya daripada yang lain. Kadang-kadang ada cerita yang bisa diberi lead bertanya secara wajar. Seperti juga dengan lead yang lainnya, lead bertanya hanya efektif bila materinya memang secara wajar bisa diberi pertanyaan. Contohnya, contoh lain. Nah, lead yang terakhir yang akan kita bahas adalah lead menggoda. Sama seperti namanya, lead menggoda bertujuan untuk memberi gurauan kepada para pembaca. Lead tipe ini bisa berisi teka-teki, gurauan, dan bentuk-bentuk semacamnya. Jawaban dari teka-teki tersebut dapat ditemukan setelah membaca isi berita yang terdapat di bawahnya. Lead jenis ini biasanya pendek dan ringan, misalnya dengan teka-teki. Ia memiliki 200 kaki, 1000 jari kaki, 100 hidung, dan beberapa trompet. Nah, penulis akan menceritakan barisan drum band yang sedang berjalan dan bukan mengenai serangga aneh. Cara lain, potongan kata-kata bisa disodorkan kepada pembaca supaya terpancing. Contohnya, pembaca bisa menafsir macam-macam terhadap lead ini. Tapi ternyata pada alinea kedua diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kita simak, apa sebetulnya yang terjadi.
Nah, itu tadi sahabat Bawaslu, kita sudah membahas lead dengan 6 jenis lead yang biasanya digunakan dalam pemberitaan. Nah, tugas Bawaslu selanjutnya adalah membuat 6 tipe lead berita dari narasi pers rilis pertemuan sebelumnya. Tentu sahabat Bawaslu masih menyimpan rilis dari Bawaslu Republik Indonesia. Nah, itu silakan sahabat Bawaslu membuat 6 tipe lead berita. Mulai dari lead ringkasan, lead bercerita, lead deskriptif, lead kutipan, lead bertanya, dan lead menggoda. Sahabat Bawaslu, itu tadi pemantik diskusi kita, dan untuk mengasah kemampuan kita untuk membuat 6 jenis lead, silahkan dikerjakan tugasnya. Sekali lagi, satu hal penting untuk menghasilkan tulisan berita yang baik adalah dengan menulis, dan menulis. Lakukan tiap hari, jangan bosan. Semoga berhasil dan salam sukses selalu.